video kali ini kita bakal ngebahas mengenai living cost atau biaya hidup di Polandia sebagai seorang pekerja. Nah, FYI, sebelum kita mulai lebih jauh, informasi yang bakal aku sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalnya nanti di akhir setelah informasi yang aku sampaikan, teman-teman ada yang punya pengalaman beda atau yang kira-kira expenses yang berbeda, bisa langsung sharing pengalamannya atau sharing expensesnya di kolom komentar. Oke, untuk expenses yang pertama itu kita bahas mengenai SIM card atau kartu SIM. Di Polandia itu ada beberapa pilihan provider, hampir sama kayak di Indonesia, ini benar-benar hampir mirip lah. Cuman bedanya itu ada di harganya sih. Kalau di Polandia itu satu SIM card atau satu kartu SIM baru itu harga 5 zloty ya. Terus ada beberapa pilihan SIM card. Kalau yang kita pakai sih namanya T-Mobile. So far kurang lebih 3 bulan pemakaian kita nggak terlalu banyak kendala sih. Cuma dia kalau aku rasain sih hampir mirip kayak Telkomsel gitu ya. Sinyalnya kenceng dan paketnya cepet habis kayak gitu. Cuma bagusnya sinyalnya kenceng, jadi nggak bakal ada masalah koneksi kayak gitu. Terus untuk top up sendiri bedanya, kalau di Indonesia kita top up sesuai nomornya kan. Nah kalau di sini top upnya itu kita tinggal bilang kayak token listrik di Indonesia. Tapi token listrik juga pakai kartu, nggak ada yang beda. Jadi kalau di sini tuh top upnya kayak kita tinggal bilang top up providernya apa, terus mau top up yang berapa. Jadi range harga top upnya itu dari 10 zloty sampai 60 kalau nggak salah. Jadi sama kayak di Indonesia, tergantung dari masa pemakaiannya atau durasi valid dari si paket datanya itu sama besaran data yang kamu dapat. Jadi dari mulai 10, ada yang 15, ada yang 20 kayak gitu. Jadi nanti ketika top up bakal dikasih kayak bukan tiket sih, kayak struk nota gitu. Terus di situ ada kodenya, itu kita masukin sendiri. Jadi nggak harus yang kita beli untuk exactly nomor itu, nggak harus jadi sesuai provider aja. Misal kamu T-Mobile atau kamu Play kayak gitu, tinggal bilang aja. Jadi nggak harus yang nomornya kayak gitu. Jadi SIM card 5 zloty, terus pengeluaran per bulan kurang lebih per orang itu ngabisin, kalau normal ya, secara normal itu 20 zloty udah cukup. Jadi kurang lebih 25 kalau untuk SIM card. Nah, yang kedua itu ada biaya akomodasi. Maaf, batuk. Jadi kalau biaya akomodasi itu bervariasi, cuma sesuai yang kayak aku bilang tadi, sesuai pengalaman kita. Sebagian besar pekerja itu tinggalnya di sharing apartemen atau sharing flat gitu. Di satu kamar itu bisa start dari 2 sampai ada yang 5 orang gitu. Jadi tergantung besar kamarnya juga. Nah, range harganya itu kalau untuk pekerja yang sharing room itu dari harga 250 sampai yang termahal mungkin ada yang sampai 500. Tapi so far yang kita lihat itu harganya dari 250 sampai 300 lah yang paling mahal. Itu balik lagi ke tipikal tempat tinggalnya yang sekarang kita bahas, itu mengenai sharing room. Terus yang kedua ada biaya transportasi. Kalau biaya transportasi, kalau misalnya kalian kerja di bawah agensi itu ada yang transportasinya free, terus ada juga yang bayar. Kalau bayar palingan kalau misalnya dia pakai shuttle bus itu 50-an, 50 zloty per bulan. Itu udah diantar jemput, terus kadang-kadang di akhir minggu tuh diantarin belanja juga kalau misalnya tempat tinggalnya itu jauh dari pusat kota gitu, diantarin belanja. Terus selain transportasi yang disediain sama agensi, di Polandia itu ada banyak pilihan transportasi. Jadi ada kereta, ada tram, terus ada bus juga, terus ada taksi online juga ada, tapi nggak ada Gojek di sini. Itu bedanya. Terus kalau misalnya kalau untuk public transportasinya juga itu nggak terlalu mahal sih. Untuk harganya kalau misalnya naik, kayak contoh naik bus nih dari satu destinasi ke destinasi satu ya, yang masih di satu kota itu palingan sekitar 2-3 zloty gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Kalau naik kereta juga kayak gitu. Aku kemarin sempat naik kereta ke Poznan dari Gorzów, itu kurang lebih 2,5 jam. Per orang itu cuma 25 zloty. Jadi nggak terlalu, kalau menurut aku pribadi nggak terlalu mahal lah. Terus yang selanjutnya itu biaya makan atau grocery. Nah, sesuai pengalaman aku setelah 3 bulan tinggal di sini, untuk makan itu per orang itu kurang lebih ngabisin 300-400. Tapi balik lagi ke volume makan orangnya, sama balik lagi ke tipikal jenis makanan yang dibeli. Tapi secara umum itu 300-400 per bulan per orang, itu udah cukup banget. Nah,
Selain biaya makan, tentunya teman-teman pasti juga kayak mau jalan-jalan atau mau beli sesuatu yang di luar makanan, itu aku sebutnya biaya lain-lain. Kalau biaya lain-lain itu amannya teman-teman bisa spare atau ngabisin dari 100 sampai 200 rote, itu udah cukup. Terus kalau bisa sisa bisa ditabung. Nah, ada biaya lain-lain lagi, yang itu keperluan kamar mandi sama keperluan di dapur. Kayak contoh, teman-teman beli sabun cuci lah, beli sabun mandi, beli sampo, sikat gigi, kayak gitu. Kalau untuk other supplies, itu per orang 50 udah banyak. Kalau menurut aku ya 50 udah banyak. Oke, jadi sekian gambaran pengeluaran yang kita perluin sebagai seorang pekerja di Polandia. Terus sekali lagi, kalau misal teman-teman punya pengalaman yang lain, punya expenses yang lain, kira-kira nominalnya beda dari apa yang aku sebutin, bisa di komen langsung atau bisa di sharing langsung di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi untuk teman-teman semua, semoga memberikan gambaran mengenai living cost atau expensive ketika menjadi seorang pekerja di Polandia. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, bisa langsung di like. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu video-video yang lainnya yang lebih inspiratif, yang lebih informatif lagi, bisa langsung subscribe aja channel kita dan jangan lupa nyalain tombol lonceng. Di akhir kata, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian video kali ini. Do widzenia. Papa.